Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap Vivo Y21s. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang HP ini. Kira-kira dengan harga 2,8 juta serta spesifikasi yang ditawarkan, HP ini worth it banget nggak sih untuk dibeli atau mending skip-skip aja? Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita bahas. Untuk urusan desain, sebenarnya dari keseluruhan sudah oke semua. Bodinya tipis cuma 8,0 mm dan juga berasa kompak serta nyaman saat digenggam karena memiliki bentuk bodi yang flat atau kotak. Untuk tampilan belakangnya juga terlihat mewah abis di sini. Memiliki finishing yang glossy dan tampak mengkilap sana sini. Di bagian belakang juga simpel, cuma ada framing kamera kotak yang menampung 3 lensa dan logo Vivo di bagian bawah. Sidik jari terletak di bagian samping jadi satu dengan tombol power yang memiliki tingkat sensitif cukup baik. Saya rasa banyak yang setuju kalau desainnya ini emang terlihat mewah dan keren, tapi tanda kutip untuk look bagian belakangnya aja. Sedangkan untuk look bagian depannya, sayangnya HP ini masih menggunakan konsep layar water drop screen dengan bezel layar yang juga lumayan tebal, jadi kurang simetris aja dengan desain belakang yang sudah kece badai. Dan di sini kita juga bisa belajar bahwa cakep dari belakang aja belum tentu cakep dari depan kayak cabe-cabean. Untuk ukuran layarnya sih termasuk ideal, 6,51 inch dengan resolusi yang masih SD+, 720x1600 pixel. Menggunakan panel layar IPS LCD dengan refresh rate yang cuma 60 Hz aja. Jadi efek saat scrolling biasa aja, nggak mulus kayak hubungan kamu dan dia. Dan masih ngomongin layar, walaupun memiliki resolusi yang cuman SD+, tapi untuk kontras dan warna yang dihasilkan sudah cukup bagus dan nyaman untuk digunakan nonton atau main game. Untuk desain, look, dan tampilan sudah kita bahas, sekarang kita akan bahas spesifikasi dan performanya. Untuk menunjang kebutuhan performa, Vivo Y21s dibekali dengan kapasitas RAM sebesar 4GB yang bisa diekstend lagi hingga maksimal 1GB. Yap, cuman 1GB aja. Kurang nampol banget sih pastinya. Extend cuman 1GB tuh rasanya kayak dikasih tapi yang ngasih enggak ikhlas karena imut-imut banget. Kecuali kalau 2 atau 3GB sekalian, baru mantep tuh. Dan untuk memorinya, HP ini dibekali dengan memori sebesar 128GB yang bisa di-up lagi pakai micro SD up to 1TB. Untuk memori di sini sih sudah cukup oke karena sudah bisa diandalkan buat simpan banyak file atau aplikasi dan cocok untuk pemakaian jangka panjang. Selain itu, untuk chipsetnya, Vivo Y21s dibekali dengan chipset MediaTek Helio G80 gaming processor octa-core 12 nanometer. Dimana untuk performa yang dihasilkan saat bermain game berasa sudah enak dan lancar. Buat main game berat seperti PUBG Mobile misalnya, HP ini mampu menghasilkan di setting grafik Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Untuk performanya yang saya rasakan sih sudah cukup playable, nggak beda jauh dengan device lain yang menggunakan chipset G80. Giroskop juga sudah bisa berjalan dengan baik dan cukup responsif di sini. Sedikit lag atau delay tentunya masih ada, tapi masih dalam kategori wajar. Untuk game yang lebih ringan seperti Mobile Legends, di sini yang saya rasakan juga sudah cukup enak dan nyaman saat digunakan bermain. Frame drop juga tentu masih ada di sini, tapi dalam kategori wajar aja. Asal jaringan kita bagus, insya Allah sih aman-aman aja. Dan walaupun grafiknya belum sampai ultra, tapi yang saya lihat sih sudah cukup oke di sini karena warna dan gambar yang dihasilkan terlihat tajam. Dan untuk daya tahannya, Vivo Y21s sudah dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan pengecasan yang juga sudah fast charging 18 watt. Jadi charging HP ini tuh nggak butuh waktu yang begitu lama, 0 sampai 100% cuma butuh waktu sekitar 2 jam 26 menit. Selain charging yang cepat, ketahanan baterainya juga cukup baik. Saya coba untuk nonton YouTube selama 30 menit dengan jaringan WiFi only, baterainya berkurang 3%. Buat main game Mobile Legends selama 42 menit berkurang 9%, dan untuk game yang lebih berat seperti PUBG Mobile selama 37 menit berkurang sekitar 13%. Menurut saya sih tergolong awet dan bisa diandalkan untuk penggunaan seharian. Selain itu, untuk UI-nya, Vivo Y21s berjalan di Android 11 basis CentOS 11.1. Yang dimana untuk tampilannya ya begini adanya. Tampilan aplikasi hanya ada satu macam. Model baterainya nggak bisa diubah, sudah berdiri tegak dari sananya. Kecepatan jaringan juga sayangnya tidak bisa ditampilkan di bagian atas. Untuk tema dan font ada banyak pilihan opsi di aplikasi tema, tapi sayangnya kebanyakan berbayar. Jadi Vivo agak pelit dalam hal mempercantik tampilan handphone karena dikit-dikit harus bayar. Dan dari semua spesifikasi yang ditawarkan, menurut saya yang agak disayangkan cuman kapasitas RAM-nya aja sih, yang terlalu kecil cuman 4GB. Emang bukan masalah banget sebenarnya, tapi dengan harga 2,8 juta kurang besar aja rasanya. Apalagi jika kita intip merek sebelah seperti Samsung, Redmi, hingga Realme, mayoritas harga segini sudah memiliki RAM di atas 4GB.
Tapi yang jelas walaupun demikian, dari pengujian yang saya lakukan, HP ini sudah sangat lancar untuk kebutuhan multitasking atau gaming. Baiknya tinggal ke persepsi masing-masing aja. Kalau dari spesifikasi di atas kertas sih jelas kurang menggiurkan, karena banyak merek lain yang jauh lebih menggoda di luar sana. Dan untuk poin yang terakhir kita akan bahas ke sektor kameranya. Untuk urusan kamera, Vivo Y21s dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama. Yap, 50 megapiksel. Agak unik sih ya, karena jarang-jarang ada nominal 50 megapiksel. Biasanya kalau nggak 48 ya ke 64 megapiksel sekalian. Tapi ini merupakan peningkatan yang bagus dari Vivo, karena biasanya harga under 2 juta kita cuma dikasih 13 megapiksel aja. Selain itu, di sini masih ada 2 megapiksel kamera bokeh dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk lensa ultrawide belum ada di sini. Untuk kamera selfie-nya kita harus puas dengan resolusi sebesar 8 megapiksel aja. Untuk fitur kameranya, selain foto dan video, di sini masih ada foto mode malam, foto potret atau bokeh, dan di bagian selengkapnya masih ada foto 50 megapiksel, foto panorama, foto live, gerak lambat atau slow motion, time lapse, mode profesional dan foto dokumen. Di sini yang perlu dicatat, untuk perekaman videonya HP ini cuma mentok di ukuran 1080 pixel aja, dan juga belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Dan untuk hasil jepretan kameranya, kamu bisa lihat dari hasil yang sudah saya tampilkan. Kalau menurut saya sih sudah oke untuk range harganya. Warnanya masih dapat, ketajaman gambarnya juga oke. Buat bokeh-bokehan atau foto objek dari dekat juga sudah sangat bisa diandalkan. Cuman untuk warnanya emang cenderung sedikit lebih kuning. Tapi yang jelas kamu bisa bantu nilai saja dari hasil foto yang sudah ada. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Vivo Y21s. Ini di indoor ya, dengan cahaya yang lebih dari cukup. Sedangkan yang di sebelah kanan itu untuk contoh perekaman di outdoor. Di sini kamu bisa lihat untuk komposisi warna yang dihasilkan. Oke, untuk kecepatan fokusnya sih sudah cukup lumayan. Oke, sama kualitas suara yang saya hasilkan. Dan ini adalah contoh untuk perekaman video kamera depan menggunakan Vivo Y21s. Ini di indoor ya, dengan cahaya yang lebih dari cukup. Sedangkan yang sebelah kanan itu contoh untuk perekaman video depan di outdoor. Jadi kamu bisa lihat kira-kira untuk warnanya bagaimana. Kalau misalnya buat konten kreatif oke enggak. Buat yang suka vlogging kira-kira cocok enggak nih. Kalau yang saya lihat sih sudah bagus, tinggal komposisi warnanya aja. Jadi tinggal tergantung selera aja. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesimpulannya, HP ini bisa dibilang worth it buat kamu yang nggak neko-neko dan banyak maunya. Yang penting buat multitasking lancar, gaming oke, baterainya awet, serta kamera yang bisa diandalkan. Tapi bakal kurang worth it buat kamu yang banyak maunya. RAM harus besar, performa kudu ngebut, kamera harus besar, dan lain-lain. Paket lengkap lah pokoknya. Buat kamu yang lebih mengutamakan performa untuk gaming, kamu tinggal skip aja ke merek sebelah seperti Redmi, Realme, Pocophone, atau Infinix. Karena Vivo Y21s ini bukan dikhususkan buat kamu yang banyak nuntut ini itu dan maunya harus yang perfect, tapi lebih ke user yang mau HP-nya nyaman saat digunakan. Karena no iklan-iklan klub pastinya. Sudah serba bisa dan buat pemakaian jangka panjang bisa diandalkan. Dan yang jelas tidak ada produk yang sempurna, yang ada hanyalah produk yang cocok buat kamu. Jadi yang paling penting disesuaikan saja dengan kebutuhan dan selera kamu yang mana. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya pendapat atau masukan tentang HP ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Atau mungkin di antara kamu ada yang menggunakan Vivo Y21s, kamu juga bisa banget share selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.